yang Yang mau jelasin revolusi industri yang berhubungan dengan dunia pariwisata. Jadi sebelum tahu revolusi industri 4.0 itu, revolusi industri itu sebenarnya udah ada sejak tahun 1750. Benar, sudah ada sejak lama. Terus di situ tuh terjadi perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi, serta memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Jadi, ada Bu. Bentar. Jadi revolusi 4.0 itu menggunakan segala sesuatu menggunakan revolusi yang sebelumnya sebagai dasar. Contohnya dari revolusi yang pertama menggunakan mesin uap, terus revolusi kedua diganti menjadi mesin uapnya diganti jadi mesin yang menggunakan listrik. Kemudian yang ketiga di-upgrade lagi menggunakan komputer terus sama robot. Terus yang revolusi industri yang keempat berhubungan sama yang Internet of Things. Ini contohnya di revolusi industri yang pertama itu menggunakan mesin uap, terus yang kedua udah diganti pakai listrik untuk pabrik, terus yang ketiga diganti jadi komputer sama robot. Masih bisa dilihat komputernya itu masih yang gede banget. Terus yang revolusi keempat dibuat lebih canggih lagi, semuanya diganti, terus dihubungkan sama internet. Pendapat saya, revolusi 4.0 ini terjadi karena revolusi industri yang sebelumnya. Di revolusi 4.0 ini hanya ingin mengembangkan dan mempermudah pekerjaan industrial ke depannya. Serta revolusi ini dilakukan untuk mempermudah menggunakan teknologi yang sebelumnya sudah dikembangin. Terus pengaruh revolusi ini membuat jadi kita jadi lebih open minded, bisa tahu lingkungan-lingkungan di luar Indonesia misalnya atau di luar kota Jakarta lebih luas contohnya jadinya. Terus buat kita lebih kreatif karena udah ada internet bisa jadi konten kreator, untuk gamers bisa lebih gampang juga. Terus lebih mudah kalau kita mau cari informasi. Terus contoh-contoh revolusi industri yang saya gunakan ada Google Assistant. Google Assistant itu dia menggunakan artificial intelligence kayak robot gitu untuk ngebantu kita. Contohnya kayak kita bilangnya oke Google jam berapa saat ini, jadi dia bisa kasih tahu kita dengan dia ngomong aja. Jadi lebih gampang untuk kita lakuin hal-hal gitulah. Terus ada smart life buat kayak rumah-rumah kita lebih lebih smart, jadi lebih smart. Contohnya kita bisa hubungin si smart life dengan Google Assistant juga. Jadi bisa lebih mudah buat ngelakuin segalanya lah dengan internet tapi. Terus ada juga Netflix, bukan cuma Netflix tapi kayak Spotify, YouTube juga sama, soalnya dia menggunakan dia bisa ngerekomendasiin apa yang kita nonton, kayak yang sesuai sama kita lah sebelumnya. Terus pengaruh dalam bidang pariwisata itu internet bisa mencari tahu keadaan dan informasi mengenai wisata tujuan kita. Terus mempermudah mengetahui keadaan yang terjadi saat ini. Contohnya kalau misalnya kita sekarang mau ke Eropa misalnya, tapi karena ada internet kita jadi tahu di Eropa sedang ada pandemi COVID-19 juga, terus nggak bisa ke sana. Terus ada Maps, kita jadi lebih bisa buat traveling sendiri. Contohnya kalau ke luar negeri kita nggak tahu jalannya, nggak tahu daerahnya, kita pakai Maps untuk ke wisata tujuan kita. Terus ada juga online transportation, itu juga ngebantu kita buat traveling sendiri. Contohnya kalau misalnya kita ke luar negeri, kita bisa pakai online transportation mereka untuk ke wisata tujuan kita. Jadi revolusi industri 4.0 ini membantu kita di dunia yang sekarang ini. Jadi lebih mudah, lebih instan. Tapi dengan revolusi ini juga
jadi ada hal-hal yang negatifnya, lebih mudah terjadi cybercrime. Terus di revolusi industri ini juga buat jadi lebih sedikit lapangan kerja, soalnya rata-rata udah pakai mesin, pakai robot. Tapi dampak positifnya buat kita jadi lebih mudah mendapat informasi dari semua tempat dengan akses internet. Ya, terima kasih.